Halo, gimana sobat kalian? Oh, iya. Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeLab.vlog. Dan saya hari ini ditemani oleh Saya Hans dari Tres Aquatic. ya, walaupun dengan ada insiden kemarin, kita tetap semangat. Kemarin kita udah nyetir dari Putus Sibau sampai Sibau Suait. sini. Pokoknya kita jalan setengah 10, nyampe sini jam setengah 4 pagi. Astanjim, tapi kita tetap semangat ya. Kita hari ini dijamu oleh salah satu pemain awana juga di Legend Jakarta. lah, sudah legend ya. Namanya Kobito. Kita dikasih kesempatan untuk tinggal di rumahnya ini. Kira-kira rumahnya nih, rumah kayu Jangan lupa, ini. terima kasih Kobito. Nah, terima kasih Tommy. Kobito. Tommy juga yang sudah memberikan tempat tinggalnya. Terima kasihlah semuanya yang udah membuat ini menjadi possible. Nah, hari ini kita bakal jalan lagi ke daerah Empangau namanya. Empangau. Nah, kita akan hunting-hunting di situ dan ada satu konten yang udah saya siapin banget. Jadi nanti ditunggu aja lah. Konsepnya adalah saya mau menelusuri apakah arwana itu ada di Danaunya. masih ada di alamnya ya. Alamnya. Gitu. Dan aturan-aturannya nanti bagaimana? Apakah Boleh diambil iya, enggak gitu loh? boleh Apakah dimasak atau berlimpah? enggak atau gimana? Tunggu terus di channelnya MikeLab.vlog. Kita sekarang langsung jalan aja. Karena Yes, acaranya jam 2. Jam 2 ya, Karena kita udah setengah agak 2. telat sih, tapi Agak ya telat udahlah. ya. Yuk kita jalan. Udah nyampe nih setelah kita naik mobil beberapa lama. Bang Ali, sini Bang Ali. Kita hari ini mau ngapain Bang Ali? Ada hunting ikan lagi nggak? Lihat orang panen raya. Oh, panen raya. Ya, Itu tadi yang saya bilang. Kita mau lihat orang panen arwana di habitat aslinya. Tapi itu nanti kontennya eksklusif dan nggak akan langsung tayang. Kayaknya ditungguin terus. Tapi di sana kita bakal hunting juga ya? Ya, lihat-lihat. Ada ikan-ikan juga di rumah warganya guys. Dan Jadi selain panen raya ada juga yang miara arwana di rumah-rumahnya. Itu kemungkinan ikan alam juga kan? Kalau di situ? Iya kah? Iyalah. Iya benar juga. Ada panen raya. Nah, kita lihat ikannya kayak apa ya? Apa ada perbedaan yang spesifik nggak antara ikan yang panen dari alamnya dan atau enggak ikan yang panen memang diternak gitu? Itu Kita lihat. Kita lihat. Jadi ini tuh ya, kalau dilihat nih, jalanan ini ada kayunya ke bawah gini. Nah, ini itu kalau misalnya airnya pasang, mereka tuh airnya sampai sini nih, kerendam rumahnya. Nggak sampai rumah, cuma biasa bisa nyampe Nggak, sini. iya, Kalau paling maksudnya- tingginya bisa nyampe sini. Nah ini kan lagi pasang, lagi surut ya. Ya. Jadi airnya sekarang begini. Nah kalau misalnya bener-bener surut, 100% surut teman-teman, itu Kapuas itu kering sampai kita bisa jalan-jalan di tengah-tengah danaunya itu. Wah, siapa ini? Ini kita lagi Wah, ketemu salah siapa? satu teman kita, namanya Bang Mambo. Ini sih. Yang mirip sama Nick Fury. Apa kabar? Kita mau jalan Apa pakai kabar? speedboat Sehat? dia. Kalau ini mah sehat, main game mulu yang ini. Hoi, Nah, wah udah kangen nih, ih, udah lama nih. udah 6 bulan tak ketemu nih. Mana ikan? Masak ada masak dua. Bagi-bagi. Sold out. Waduh. Sama sekali. Nggak ada ikan sama sekali. Hah? Masa ikan nggak jelek kah? Ini Nick Fury nih, mirip kan? Nick Fury guys, Nick Fury. Sama Yondu. Hah? Nggak ada ikan lagi, Hans. Tinggal ini aja dia. Rian sebelah. Mumpung di sini. Jadi kita kalau di Suhait ini udah hampir banyak yang kenal ya, udah kayak keluarga juga gitu sebenarnya. Ini rumah-rumah ini semua ada ikannya nih. Hampir Ya semua, paling nggak semua. paling nggak ikan duyung. Nih, tuh. Nah ini rumah Bang Mambo, itu rumahnya namanya Candy, ini rumahnya Rian. Mambo tuh ada Di namanya sana- Bambang. Di sana rumahnya Fadli gitu. Kira kita udah sekitar 5 kali ya ke sini ya. Jadi itu kita rumahnya udah tahu. Kandi, Dandi. Nanti Ya, dari jadi- sini biasanya kita naik speedboat ke desa-desa lainnya. Nah, kalau desa lainnya terus terang
namanya kita belum hafal. Kalau yang di Suhaid ini kita udah sering banget berkumpul bersama. Nah, jadi sekarang kita akan isi bensin dulu. Kalau di sini kita isinya di lanting-lanting seperti ini, karena perjalanannya ini akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, iya. Jadi seru banget ya pokoknya. Jadi guys, kita sekarang sudah tiba di Jongkong. Kita lagi ngisi minyak dulu karena tadi dari Suhaid ke sini cukup makan waktu. Jadi pokoknya kita lagi isi minyak. Kayaknya kalau nggak salah lewatin 3 desa lagi. Habis itu kita nyampe di apa namanya tadi? Empangau. Empangau. Nah, jadi oh ya katanya ada ikan. Kita mau lihat ikan. Ikan? Enggak. Ini orang bilang sini mata kodok. Iya, kodok. Mau jual bos. Oh. Ya enak ikan pertama. Oh. Nah, yang lingkuan anak yang kedua tahu berkaya. Dia benar tidak normal. Banyak panen teman. 36. Masuk aja bukan biar. Alhamdulillah tidak yang dah tua kami tua. Baik yang tua. Ada kat telah pada Allah. Kami sudah jam Ikannya lumayan guys. Kita lagi isi minyak dulu. Cuma huntingnya ini hari ini kita pasti agak kendor karena kita udah sore dan sebenarnya kita mau ngambil syuting untuk itu kan, mau ambil shot untuk si panela ini. Jadi kalau huntingnya hari ini mungkin dapat ikannya beberapa aja lah. Udah dapat lah sisanya. Tapi kan nama tujuannya hari ini nggak terlalu hunting ikan, lebih ke arah panen raya ini ya. Mengenal culture di sini lebih baik. Hari ini tuh hari ketiga ini vlognya mungkin agak beda dikit ya harusnya. Soalnya kalau kita setiap hari cuman ngevlognya hunting ikan, masuk rumah ikan, dapet ikan, hunting ikan, masuk rumah ikan, dari rumah orang dapet ikan, kan bosen juga kan. Jadi kita bawa kalian untuk kenal culture penduduknya, kira-kira perjalanannya kayak apa gitu, supaya kalian juga bisa menghargai ikan super red-nya juga itu gitu loh. Super red itu banyak banget apa sejarah-sejarah yang bagus gitu loh. Jadi kita hari ini ajak kalian jalan-jalan gitu. Tentunya pasti di akhir atau di tengah-tengah video ini pasti akan ada tetap hunting ikan, dapat ikannya apa tetap akan kita show gitu. Cuman ya buat pengalaman kalian seolah-olah kalian tuh berjalan bersama kita di sini gitu loh ya. Contohnya tuh, kulturnya tuh. Ini nggak akan kalian jumpai di mana-mana gitu. Ya minum loh. Kita goy. Ibu goy. Hah? Nah teman-teman, kita udah sampai di Danau Lindung. Danau Lindung ya, bukan hanya sembarang danau. Ini Danau Lindung Empangau. Dan tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama penduduk-penduduk di sini yang berada di kapal ini. Ini salah satunya dengan Pak Rusli ya. Jadi di danau ini tuh arwana itu sebenarnya berkeliaran di zona yang itu tuh teman-teman. Di zona mana tadi, Vi? Zona inti. Zona inti. Nah yang anehnya itu, kalau teman-teman lihat ini kan danaunya luas banget nih. Dan terbuka, nggak ada jaring, nggak ada pelindung ya istilahnya. Jadi cuman batas-batasnya ini cuma dipakai pelampung. Yang pelampung-pelampung itu aja. Nah pelampung itu nggak ada jaringnya juga di bawahnya. Nggak disekat. Nggak disekat. Nah ada zona 1, zona 2, zona 3. Nah, yang arwana itu kan ada di zona inti. Tapi anehnya itu mereka nggak pernah kabur.
mereka nggak pernah keluar dari zonanya itu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah si sang arwana ini memang sudah nyaman di situ atau ini mistis? Nah, kita nggak tahu, itu teman-teman yang interpretasi sendiri gitu. Nah, dan saya dengar juga ya katanya narasumber di sini itu masih ada arwana yang panjangnya 1,2 meter. Bayangin 1,2 meter itu gede banget gitu. Bahkan arwana yang saya pernah lihat paling besar tuh di Suk Empang kalau nggak salah 1 meter. Dan di rumah saya itu mungkin cuma hanya 60 cm aja gitu. 1,2 meter sekitar segini ya. 1 meter segini. 1 meter kan segini. Iya. Tangan saya sama tangan kamu sama kurang lebih. Nah, berarti kan sekitar segini nih. Iya. Kamu bayangin sendiri nih, 1,2 meter nih. Gitu. Nah, sekarang kita masih beruntung walaupun kita sedikit telat, kita masih bisa dapat panen untuk ikan konsumsi ya. Ya, jiwa pending. Ikan? Jiwa pending. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Bandeng liar Ikan yang bandeng hidup di sungai. liar. Sorry teman-teman, ikan bandeng. Nah, kita lihat aja footage-nya kayak apa ya. Yuk. Jadi saya mau ralat tadi, ternyata arwananya itu teman-teman bukan 1,2 meter. Kalau 1,2 meter ya 2 meter. udah besar tapi masih ternyata lebih besar lagi gitu. Saya sampai tercengang. Katanya itu arwananya itu sebesar 2 meter. Kalau 2 meter itu kalau kita lihat ya bisa kayak perahu-perahu kecil di situ. Gitu loh. Nah, itu saya nggak pernah lihat seumur hidup sih, tapi banyak banget yang udah pernah lihat arwana ini katanya. Gitu ya, Via? Ya. Hanya 2 ekor. Dan itu cerita dari masyarakat, itu murni arwana yang memang menetap di sini. Dari awal. dulu? Iya. Mungkin umurnya udah Kita ribuan, nggak tahu. ratusan kali Bisa ya? ratusan tahun mungkin. Mungkin ya. Dan dia selalu nongolnya di daerah yang sama ya? Di tempat yang sama. Ya moga-moga kita bisa lihat juga ya teman-teman ya. Semoga kita beruntung. Betul. Nah di sana tuh udah ada tuh orang-orang yang lagi panen laya ya. Kalau di zona yang sana-sana tuh, yang batas pelampung ini, mereka boleh melempar jaring gitu. Tapi katanya kalau melempar jaring itu nggak boleh sampai ke tepian. Maju dong bang. Maju pengayuh. Oh kayu kah? Tahu kok sebelumnya itu. Jadi kita agak telat dan kita nggak bisa ikut prosesnya dan mereka udah nebar jala di situ ya, Bang ya. Bang Rusli, ini gimana sih prosesnya? Saya ingin tahu. Prosesnya selanjutnya nanti. Nggak Ya, sekarang yang mereka lakukan nih apa nih? Masih dipasang. Oh dipasang jaring. Dipasang jaringan. Nanti udah selesai, baru dia teriak-teriak. Udah Baru masuk ke dalam ditarik. jaring, udah masuk ke dalam jaring, baru diangkat ke mereka nanti. Oh, Nanti dia bisa diwawancara nanti. jadi ini juru nelayannya. Ini ketua nelayan. Oh iya, halo Pak, salam kenal, saya Michael. Ya, jadi ke sini, bukan kan? Nanti udah ditangkap, nanti bawa dimasukkan sini. Mau kan juga mereka? Hah? Nah, jadi ini beberapa hasil yang mereka udah tangkap nih. Habis digiring, mereka kumpulkan di satu kerambal ini. Mau ya, cuman nampak Lihat tuh. Gila. Wah. Wah, keren. Aduh. Nah, ini ada sekitar 3-4 ton hari ini. Kita nggak ada berdiri. Kuat kan? Jatuh kameranya langsung. Nah, ini kelihatan jelas loh. Nah, maksud gue kan nggak ada jaringnya kalau dari itu. Enggak, ini nggak kelihatan jaringnya. Tuh, lihat, itu banyak ikannya. Wah, sampai keluar lagi. Udah Pak. Aduh. Mantap. Tapi gue masih belum bisa bayangin sih giringnya tuh gimana tuh. Kok belum saya ikut sama-sama mereka. saya masih belum bisa membayangkan gimana cara mereka menggiring ikan sebanyak ini gitu. Nah katanya
Pak Juru dan Ayannya, nanti kita bisa ikut nih prosesnya nih gitu. Dan semoga kalau kita beruntung banget kita bisa lihat arwana juga di danau ini. Katanya rumornya di danau ini banyak banget arwananya, ada 60 tadi kan. Namun arwana itu nggak kabur, Pak. Kohans, kita di rumah siapa Kohans? Kita sedang sama Pak Rusli. Pak Rusli. Pak Rusli itu yang pamannya Bang Ali Topan. Dia yang menemani kita tadi waktu kita panen raya. Di rumahnya ada ikan, kita lagi singgah di sini mau makan dulu. Nih Bang Mambo mau buka puasa soalnya nih, belum buka puasa dia. Nah, ini ada ikan-ikan, kita lagi melihat-lihat. Kalau sini cara lihatnya pakai ini guys, pakai lampu. Pakai apa tuh? Ini biasanya buat kepala. Itu. Karena lampunya minim di sini. Nih, shot body. Saya duduk aja. Ini shot body kan dia? Semi short. Semi ya? Oke, kita kembali ke hunting ikan lagi, guys. Akankah kita dapat ikan hari ini? Kita huntingnya udah agak malam nih, jam 6. Semua salah saya. Aku makan ya? Saya makan. Makan lapar baru makan satu kali Wah. Guys, kita sekarang akan berpisah dengan Mike karena Mike lagi mau wawancara kepala desanya, sama dia mau coba nyari ikan alam, arwana supret ikan alamnya. Nah, jadi saya hunting ikan di daerah Pangau. Jadi guys, di rumah pertama ini dapat 1 ekor ikan semi short, nanti ada footage-nya. Begitu guys cara membangunkan orang di sini untuk mencari ikan arwana. Dibukain guys. Mana aku apa? Permisi ya. Iya. Kita sekarang udah selesai dan sebenarnya ini udah hari keempat. Kemarin saya nggak sempat bikin postingan karena udah capek banget. Kita kemarin dari Empangau kita naik speedboat
sekitar 3 jam karena udah malam hari dan nggak bisa cepet-cepet, dan anginnya kencang banget, udah 18, udah gitu suhunya 18 derajat Celcius. Nah, saya sampai hari ini masuk angin. Tapi itulah keseruannya yang kemarin. Ditunggu keseruan hari keempat di Trash Aquatic. Jangan lupa di comment, like, and subscribe karena subscribe itu gratis dan kita berdua lagi ngejar ke 50.000 subscriber. Nanti bakal ada kejutan buat kalian semua. Oke, sampai jumpa.